Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, banyak adik-adik kita yang bertanya, kenapa saya susah mendapatkan jodoh? Bagaimana trik supaya saya segera mendapatkan jodoh? Itu seringkali saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Mari kita bedah persoalan ini merujuk kepada firman-firman Allah. 1. Harus diyakini jodoh itu rezeki. Jodoh itu rezeki. Jadi siapa yang menjadi suami Anda, siapa yang menjadi istri Anda, itulah rezeki yang Allah takdirkan kepada kita. Dan kalau kita berbicara tentang rezeki, maka perhatikanlah surat Al-Isra ayat 30. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah membuka dan menyempitkan rezeki kepada yang dikehendakinya. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah buka pintu rezeki kepada yang Allah kehendaki, dan Allah pun berkehendak untuk menyempitkan rezeki kepada yang dikehendakinya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha mengetahui kepada hamba-hambanya. Nah, ini jadi dasar pemikiran kita bahwa yang namanya jodoh itu rezeki. Nah, kalau kita sepakat yang namanya jodoh itu rezeki, lalu apa bedanya dengan rezeki harta? Sama saja. Anda tidak mungkin mendapatkan uang 10.000, 100.000, 1.000.000 kalau Anda diam saja. Ya, Anda bekerja, nanti ada rezeki yang Anda dapatkan. Berarti yang namanya rezeki itu tidak datang tiba-tiba. Harus ada ikhtiar dari diri kita. Kalau kita sepakat bahwa yang namanya jodoh itu rezeki, ya nggak bisa Anda cuma duduk aja di atas sajadah. Ya Anda kudu ikhtiar. Tapi tentu agak berbeda ikhtiar mencari uang dengan ikhtiar mencari jodoh. Ikhtiar mencari jodoh bisa dilakukan dengan banyak silaturahmi. Ingat hadis Nabi. Man ahabba ayyubsato fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bangun silaturahmi. Jadi pada rekan-rekan yang belum mendapatkan jodoh, banyak Anda silaturahmi, datang ke majelis taklim, nawaitunya mencari ilmu dan silaturahmi. Datang ke saudara, niatnya silaturahmi. Kumpul-kumpul dengan keluarga, niatnya silaturahmi. Ya kan? Begitu. Nah, ini salah satu jalan ya. Nanti Allah bukakan lewat silaturahmi. Oleh sebab itu, sering-seringlah datang ke majelis taklim, datanglah ke aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial. Nawaitu kita ingin bersilaturahmi. Bahwa kemudian ada nawaitu mencari jodoh, kan mencari jodoh itu bagian dari ibadah. Nah, oleh sebab itu, saat kita berikhtiar, kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh, carilah tempat-tempat yang soleh. Ingin mendapatkan jodoh yang soleh, tapi duduknya di diskotik. Nggak nyambung dengan doa kita. Kalau kita ingin punya suami yang soleh, punya istri yang soleh, cari di tempat-tempat yang soleh. Nah, ini rumus pertama, jodoh itu harus dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar yang santun, dengan ikhtiar yang indah, ya kan? Begitu. Ada yang nanya, boleh nggak saya ikut pada komunitas Biro Jodoh? Boleh, kalau tidak mengandung unsur maksiat. Ya nggak? Selama tidak ada unsur maksiat, lebih ke saling bertukar informasi. Siapa yang ingin mendapatkan jodoh, siapa yang butuh jodoh, nanti dipertemukan oleh media itu. Selama tidak mengandung dosa, ya tentu tidak ada masalah. Anda ikut pada komunitas-komunitas pencarian jodoh, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau
komunitas pencarian jodoh menjadi sarana maksiat, menjadi sarana gaul bebas, menjadi sarana seks bebas. Nah, itu yang haram. Tetapi komunitas untuk mencari jodoh itu sendiri kan sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Dan itu mulia. Karena kan untuk mencari pasangan hidup dalam Islam yang namanya menikah itu ibadah. Maka seluruh perangkat untuk sampai kepada pernikahan itu juga merupakan bagian dari ibadah. Nah, ini rumus pertama. Berikhtiar. Nah, yang kedua, merujuk kepada surat Al-Isra ayat 30 tadi bahwa innallaha yabsutu rizqa liman yasha. Yang namanya jodoh itu merupakan rezeki dan Allah membukakan pintu rezeki. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah. Tetapi sebelum kita mohon pertolongan, coba koreksi kualitas ibadah kita. Coba sahabat-sahabat lihat dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami ibadah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kata-kata ibadah didahulukan sebelum kata pertolongan. Ya enggak? Kenapa dalam Al-Fatihah ini kata-kata ibadah iyyaka na'budu? Hanya kepada Engkau kami ibadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kata ibadah didahulukan sebelum pertolongan. Ini isyarat makin dekat kita dengan Allah, makin takorub kita kepada Allah, isi hidup kita dengan amalan-amalan soleh, maka peluang Allah menolong kita lebih besar. Begitu, ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 186 ketika Allah berfirman tentang doa, coba sahabat-sahabat lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doanya orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, ini kata kunci. Mereka memenuhi panggilanku, mereka mengimaniku. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau doa kita ingin dikabulkan, falyastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi panggilan Allah dalam ibadah. Penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Lalu kita mohon pertolongan. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, kemudian dengan ikhtiar yang benar dan diridhoi serta mulia, lalu kita bingkai dengan kekuatan doa, nanti oleh Allah dibukakan pintu-pintu rezeki berupa jodoh. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang sering bertanya, gimana caranya mendapatkan jodoh? Ikhtiar yang benar, bingkai dengan kekuatan doa, dan tingkatkan amaliyah-amaliyah soleh kita. Karena amaliyah-amaliyah soleh itu akan menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan dengan begitu doa-doa kita lebih mustajab. Nah, kemudian sekiranya kita diberi jodoh, jadilah orang yang berterima kasih. Yaitu dengan cara apa? Bangun rumah tangga dengan penuh rasa syukur. Tapi ada orang yang sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi jodohnya belum diberikan. Nah, rujuklah ke Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu baik untukmu. Tidak sedikit orang yang berjodoh, tapi kemudian hidupnya penuh penderitaan. Anda sekarang susah mendapatkan jodoh. Boleh jadi Allah sayang sama Anda. Daripada Anda menderita dengan berjodoh, lebih baik Allah tangguhkan jodoh Anda. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sampai hari ini belum mendapatkan jodoh, ingat Al-Baqarah 216 ini. Boleh jadi kamu menyukai, itu tidak bagus untukmu. Tapi boleh jadi kamu suka, itu jelek untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Begitu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Nah, dengan demikian, sekiranya sahabat-sahabat belum mendapatkan jodoh, ketahuilah boleh jadi ini bentuk cinta Allah kepada kita. Kita dilindungi dari hal-hal yang buruk. Jadi yang keempat adalah berhusnuzon kepada Allah atas apa yang menimpa diri kita. Ikhtiar,
ikhtiar, ikhtiar, berdoa, 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 dekatkan diri, dekatkan diri, dekatkan diri, husnuzon kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga Allah memberikan kemudahan pada rekan-rekan yang belum mendapatkan jodoh, dan Allah memberikan jodoh yang soleh, jodoh yang menjadi keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah menolong kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.